Inilah musibah terbesar di muka bumi. Dibiarkan sesat sama Allah. Bagi kita tuh curi takut, bagi dia biasa. Bagi kita tuh meninggalkan sholat, Allah ngapa tak sholat ya? Bagi dia biasa. Nah, kenapa pertanyaannya? Dia tahu tak kenapa sih dia dibiarkan sesat? Ingat ya, mode ini ada di Quran. Berarti mode ini bisa berlaku buat semua tak kira-kira? Bisa terulang dalam kehidupan kita tak kira-kira? Na'udzubillah min zalik. Kan hadis kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan amalan ahlul neraka, tapi menjelang kematian dia mengerjakan amalan ahlul surga, maka surga tempatnya. Barang siapa juga mengerjakan amalan ahlul surga, bahkan surga itu tinggal selangkah lagi, dekat lagi dengan dirinya, tapi di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan neraka, neraka tempatnya kotor. Tidak ada jaminan mentang-mentang kita di pondok, mentang-mentang kita dewan jus, apalagi kita ada di pondok, mentang-mentang sudah ada program saling mengingatkan, Zoom dan sebagainya. Nah, yang saya ingin ngajak kawan-kawan mikir, karena di ayat 82-nya, afala yatadabbarun al-Quran, kenapa kau nak mikirin Quran ini? Apa sih yang membuat orang itu disesatkan Allah? Ciri-ciri sesatnya ada kira-kira? Ada di ayat berikutnya kalau anda bisa baca, menemukan. Nah, itulah saya bilang ngajak kawan-kawan baca Quran tuh, jangan asal baca. Di ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka amanu bima unzila ilaika, mengaku telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Aku percaya saya kata Abang, percaya saya kata pimpinan, kata pengasuh, yakin saya. Wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Ada yang tahu taghut itu apa? Apa? Sembahan-sembahan selain Allah, ya kan? Apa itu berarti secara terminologi? Berarti dia punya aturan-aturan yang lebih daripada aturan yang sudah Allah tetapkan. Betul. Yang menyuruh berbuat jahat, yang disembah orang tetapi bukan Tuhan, berhala dan apa saja yang disembah selain Allah, atau harapannya bukan bergantung kepada Allah. Nah, itulah taghut. Oke. Jadi kenapa dia sesat? Karena dia tidak hanya mengaku beriman, tapi aktualisasinya, prakteknya tidak beriman. Prakteknya dia punya perspektif iman sendiri. Prakteknya dia punya gaya seorang gitu loh. Itu yang bahaya kawan-kawan. Wa yuridus syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida, dan setan bermaksud untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itulah nyambung dengan ayat berapa tadi? 88. Nah, gitu Quran tuh. Terbalik ya. Kan dia disesatkan Allah karena perbuatannya sendiri. Apa perbuatan dia sendiri tadi? Karena dia hanya mengaku level beriman. Berarti dia pernah punya iman gak? Pernah. Tapi levelnya dia punya perspektif sendiri, ngaku sendiri gitu loh kawan-kawan. Lalu gimana realitasnya dalam keseharian kita? Ciri-ciri iman tadi itu betul-betul sami'na wa ata'na. Nah, maka saya dari dulu kalau disuruh guru saya tidak pernah bantah dan selalu ngerjakan lebih cepat daripada apa yang di-deadline-kan. Saya ngelatih ketaatannya di situ gitu loh kawan-kawan.
Tak pernah bantah, dikasih ide langsung eksekusi. Jangan-jangan kita ini, ya kan, kiai nyuruh kayak gitu, benar tuh. Bisa gak kayak gitu tuh ya? Nah itulah, kita sedang buka pertemanan dengan togut. Lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Tapi bukan di sini. Ini cerita di paret gendang gendes. Kalau di sini diperintahkan, itu gak yang insya Allah dikerjakan. Insya Allah. Itu Ustaz ya? Insya Allah. Saya ini karena ada Ustaz Ridwanullah ini tak berani ngegas-ngegas. Kan beliau lembut orangnya. Ya kan? Masya Allah. Sama ada Ustaz Akil depan. Tak berani saya. Assalamualaikum. Kiri saya orang baik. Ada Mas Agus lagi. Ada pakai baju putih-putih. Nah, jadi kawan-kawan, coba ya framingnya, bencana terbesar di muka bumi ini bukanlah kemelaratan, bukan hilang duit, bukan ditinggal kekasih, bukan kena marah, bukan dihianati, tapi ketika disesatkan Allah. Disesatkan Allah berarti kalau Allah menyesatkan, siapa yang bisa balikkan lagi? Allah. Cuman belum ketemu saya gimana cara metodologinya. Kenapa? Kalau udah disesatkan Allah, ujung-ujungnya apa kira-kira? Ending perjalanan hidupnya apa kira-kira? Hah? Pasti sengsara perjalanan hidupnya. Sebagaimana kita ngelihat, tak nyangka kok bisa ya ada pemimpin berpikiran kayak gitu. Kok bisa ya pemimpin ini masa mau ngapa-ngapa susah kayak gitu loh kawan-kawan. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia bunuh? Kok bisa ya dikorupsi? Nah, gitu loh kawan-kawan. Bagi kita, bagi dia sedang menikmati. Bahkan bagi dia bilang, inilah perbaikan, inilah cara kita menyelamatkan organisasi kita. Kenapa demikian? Karena sebelumnya mereka hanya sekedar mengaku beriman, dan apa berarti? Kan dia ketemu orang beriman, lalu dibilang beriman. Tandanya apa? Dia cuma lip sync toh. Dalam prakteknya, apa yang diarahkan orang beriman, lain yang dikerjakan. Prakteknya lagi, benihnya jangan terjadi di organisasi kita. Jangan terjadi di peradaban ini. Itu kenapa misalkan arahan dari Bang Ican, Ustadz Ihsan, Ustadz Fadil, jangan tawar. Kerjakan ya. Tak tahu, tanya. Ini udah tak tahu, diam. Itulah kesalahan kita kawan-kawan. Boleh ngegas gitu Ustadz ya? Ini bukan marah, cuma naikkan nada G ya, ke nada F gitu ya. Nyambung kawan-kawan? Enggak, saya sayang sama antum. Nah, jangan-jangan mulai ketemu jawabannya. Oh, jadi gini Ustaz, kenapa budak ini tak paham-paham ya? Jangan-jangan lagi kena sesatkan Allah. Macam mana kita memahamkannya? Ustaz Ihsan berbuai-buai pun memahamkannya. Tetap tak bisa. Disuruh bikin video A, video B dibuatlah. Nah, kok video ya? Disuruh bikin poster C, poster Z dibuatnya. Disuruh bikin copywriting, mantap. Ditanya sama Bang Ican, ini ada pelatihan bagus, tak ada respon. Coba lihat. Itu benih-benih yang sedang kita tanamkan tuh kawan-kawan. Benih. Belum sih, baru benih. Nah, baru kecebongnya. Jangan sampai jadi naga. Habislah. Ya mau? Ya kan? Coba lihat. Coba lihat ya gimana waktu wahyu itu turun. Apa? Ketika Rasulullah tuh wahyu lama tak turun, gembira apa sedih dia? Berarti wahyu tak turun sama dengan tak turun perintah. Benar? Betul nggak? Gembira apa sedih Rasulullah? Lah kita, kalau tak ada perintah malah bahagia. Betul nggak? Ore, tak ada kerjaan. Betul nggak kira-kira? Nah, jangan-jangan kita rusak golongan togut. Ore, Ustaz Fahri tak ada nyuruh-nyuruh di grup. Ore, tak ada meeting sama Ustaz Ihsan. Nah, hati-hati antum. Nggak tahu lah, antara yang nyuruh kena togut kan? Ya kan? Kena sesat kan? Coba lihat ya, artinya ngerespon ketika ayat itu turun, Rasulullah para sahabat bergembira nggak kira-kira? Bergembira kawan-kawan, amat sangat bergembira. Satu ketika Abu Bakar marah gara-gara anak putri kesayangannya Fatimah kena fitnah. Yang fitnah tidak tanggung-tanggung, yang memfitnah adalah orang yang dihidupi Abu Bakar. Bayang nggak tuh kira-kira? Kesal nggak kira? Kesal kan? Sampailah Abu Bakar tuh pengen ngelabrak dia. Turun ayat Rasulullah, langsung disampaikan Abu Bakar, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan.
Itulah dia. Kalau nggak salah saya surah An-Nur tuh atau surah berapa? Saya dengarkan. Hah? 413 ya, 4134. Balaslah dengan kebaikan. Ya kan cerita fitnahnya surah 24 ayat 11. Lalu akhirnya sesungguhnya pemberian yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Balik dia ke rumah, dia cari barang-barang terbaik dia, malah makin disedekahkannya ke orang yang memfitnah dia. Gitu rupa sirupnya. Dia ambil baju terbaik, dia ambil gandum terbaik, dia masukkan karung, dikasihnya ke orang-orang itu. Makin salah tingkah orang itu. Itulah namanya menang telak. Akhirnya orang diminta maaf. Kita ada kan? Kok ngapa nggak pindah-pindah aku? Suka-suka aku lah. Mulut-mulut aku. Sebel gak tuh? Nih bahasanya agak rumit bahasanya. Ada translate di bawah. Kenapa kok ngolong-ngolong aku? Suka-suka aku lah. Sakit gak kalau kayak gitu kan? Ngapa ngejek-ngejek? Suka-suka gue dong. Nah gitu kan? Kan ada orang kayak gitu tuh. Berantem habis itu. Tapi tidak. Akhirnya apa? Ayat yang diturunkan itu menjadi sebuah kebahagiaan oleh Abu Bakar. Termasuk kita dalam berorganisasi. Arahan dari Ustadz Ihsan, Ustadz Farid, Ustadz Aldo, arahan dari Bang Kiki harus direspon dengan semangat, gitu Pak. Tapi ini no respon. Jangan-jangan kita punya pola pikir sendiri. Dan itulah awal muasal sami'na wa asoyna. Asoy. Bagus ganti nama kita. Jangan-jangan Sunda nama Asoy. Asoy kan kami dengar, kami abaikan. Dah ganti-ganti kan nih. Jangan pakai nama Asoy lagi. Asoy, Geboy. Iya loh. Sami'na wa ganti atok ya lah kita lah. Kami dengar, kami taat. Ini Asoy. Kami dengar, kami abaikan. Pantaslah sebagian besar mengabaikan. Mana Bang Ican? Aduh, baru sadar saya. Nama abaikan. Jadi doa berjamaah. Rosa. Aduh, astagfirullahaladzim. Pantaslah. Hah? Amar? Atau Amar Tatiar. Boleh juga. Tak apalah. Kan itu doa kan? Asoy. Ganti hari ini ya. Ganti nama semua itu. Di grup, live semua grup lah, tinggalkan. Haram grupnya, haram. Astagfirullah, langsung masuk grup baru gitu ya. Aduh. Iya. Semenjak ada istilah asoy, dulu tak ada istilah asoy. Ini ada istilah asoy lah. Hilang dah kadar keimanan tengok. Iya kan? Sibuk dengan strateginya dia. Ngapa lead gini, ngapa dashboard gini. Padahal enggak gitu-gitu benar saya hadirkan pertolongan Allah. Ustadz Ihsan, dapat banyaklah hadiahnya. Ada enggak dia pakai nama Asoy? Iya kan bisa makan-makan di CW Coffee, nih Bang tunjukkannya. Dia ngasih tahu tuh pas udah makan. Pas belum makan dia tak kasih tahu. Nah, itulah kelebihan Ustadz Ihsan yang patut antum teladani. Tengok tak, Samsudin punya ilmu seorang nih. Nah, memang kawan-kawan ya, apa bencana terbesar? Disesatkan Allah. Surah berapa ayat berapa? Akibat apa jadi sesatkan Allah? Ngaku beriman dan punya pola pikir seorang. Apa ciri-ciri orang ngaku pola pikir seorang? Iya, oke, siap, mantap gitu ya responnya. Tapi tak ada kabarnya gitu loh. Nah harusnya oke Bang, saya mulai dari mana Bang? Nah, gitu yang benar. Itu latihannya. Itu teman-teman ya. Siap? Nah yang terakhir ganti nama Asoy. Boleh lah antum selamatan pakai Indomie ganti nama. Dah, gitulah dah. Lama-lama ngomong sama kita ini tambah pintar saya. Jazakumullah, makasih banyak. Mohon doanya, ini tamu-tamu kita sebentar lagi pulang. Mas Agus, Bang Fikri. Semoga semua yang datang dan datang ke pondok kita ini Allah rahmati dan mudahkan segala urusannya. Lancarkan usahanya, kabulkan hajatnya, dan semoga kita semua juga dapat keberkahannya. Jadi wasilah kita sampai ke Baitullah. Mohon doanya kita akan bikin umroh 1 pesawat, ya. Nah, maka saya udah pesan 2 pesawat di Tokopedia. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.